Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Titik Temu. Mengingatkan kembali untuk pemirsa dapat mengunduh aplikasi Dayak TV di Play Store dan juga bisa menyaksikan tayangan Dayak TV di kanal digital 30 UHF. Terima kasih Bapak masih bersama saya di sini. Kita masih membahas tentang tugas dan fungsi dari Kemenkumham yang ada di Kalimantan Tengah. Selanjutnya nih Pak, kita akan membahas tentang layanan yang ada pada bidang hukum. Apa saja yang bisa didapatkan ketika masyarakat atau bahkan para pemangku kebijakan ingin mengajukan pelayanan pada bidang hukum? Jadi sebenarnya di pelayanan di bidang hukum ini banyak juga yang kita berikan kepada masyarakat ya. Baik tentang pelayanan hukum di bidang umpamanya ada masyarakat yang butuh untuk OBH tadi seperti disampaikan, dia butuh pengakuan dari masyarakat bidang hukum tertentu yang dia butuh pengacara, otomatis kan dia akan banyak membutuhkan pengacara yang profesional lah di bidangnya. Nah itu kami menyediakan. Jadi kalau masyarakat ada butuh pengacara, baik itu beracara pidana atau perdata, bisa datang ke kantor kami untuk kita bantu. Jadi ada OBH yang sudah ditetapkan dari negara untuk melayani masyarakat yang ada di sekitar sini. Selain itu juga di divisi pelayanan hukum khususnya wilayah Kalimantan Tengah ini tentukan juga di atas secara offline dan online. Jadi kalau offline bisa datang ke kantor, secara online juga kita ada web kita yang bisa melayani seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di divisi pelayanan hukum. Dan selain itu juga kami juga ada melayani beberapa kegiatan-kegiatan lain, divisi pemasyarakatan, ada divisi imigrasi. Berarti tadi selain menyediakan konsultasi, jadi setelah konsultasi dari Kemenkumham juga menyediakan pengacaranya dan juga untuk melengkapi lah istilahnya untuk membantu masyarakat dalam kasusnya tersebut Pak ya. Kemudian kira-kira layanan yang bisa masyarakat akses di dalamnya itu apa aja Pak? Seperti yang kita ketahui kan HAM itu melekat pada setiap individu terutama Indonesia yang sangat menjunjung tinggi HAM. Yang pasti gini, kita adalah pelayan ya, pelayan masyarakat yang ada di divisi HAM itu. Yankum itu jadi satu kesatuan juga melayani hak-hak warga binaan, warga masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kita, juga melayani semua hak-hak warga negara asing juga kita layani. Mereka ada pembuatan paspor atau apa juga di sini, untuk izin tinggalnya juga ada di sini. Ada lewat Kemenkumham. Ada di Kemenkumham. Jadi kita ada divisi imigrasi. Jadi kita melayani pembuatan paspor, izin tinggal, ITAP gitu. Jadi itu yang kita layani. Selain itu juga kita melayani lembaga pemasyarakatan. Di divisi pemasyarakatan itu juga banyak produk-produk warga binaan pemasyarakatan yang berkaitan dengan keterampilan. Nah itu kan bisa dia ciptakan sesuatu nanti ini didaftarkan di paten dan merek. Ada hak intelektualnya, ada hak ciptanya. Jadi warga binaan pemasyarakatan itu kan dididik agar ketika nanti keluar dari lapas itu dia punya keahlian, skill tertentu. Jadi umpamanya dia bisa membuat, kalau di sini kan terkenal getah nyatu itu. Nanti mereka bisa buat produk getah nyatu itu dengan kemampuan dan intelektual dia juga kan nanti bisa didaftarkan di merek. Atau dia membuat lagu, kadang-kadang di gereja mereka main-main itu buat ciptakan lagu dan nanti kita lapor bisa dibuat di hak ciptanya, jadi diakui. Contohnya kayak kemarin lagunya Jangan Dibanding-banding ke itu kan, nah itu kan ciptaan, akhirnya meledak lagu itu karena dipanggil ke Bapak Presiden kan. Nah itu juga warga binaan juga banyak yang menciptakan lagu-lagu seperti itu, mereka akan didaftarkan di KAI. Selain itu juga produk-produknya itu bisa dilihat di e-commerce, di Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Jadi di Dirjen Pemasyarakatan itu ada e-commerce, jadi semacam Bukalapak itu. Jadi seluruh warga binaan seluruh Indonesia itu mereka hasil keterampilan kegiatan kerjanya bisa dibuka di e-commerce. Jadi bisa bukan di Bukalapak aja, dia di e-commerce itu lengkap semua produk-produk yang ada dari warga masyarakat pembinaan itu semua ada disebarkan ke masyarakat. Jadi terbuka. Jadi minimal ketika pulang dari lembaga pemasyarakatan mereka juga bisa jadi direktur. Karena sekarang kan membuat PT itu sudah perorangan sudah ada sekarang, PT perorangan. Jadi walaupun warga binaan kalau memang dia mempunyai keahlian skill, dia bisa bikin produk apa, nanti bisa bekerja sama dengan UMKM, nah bisa kita daftarkan dia jadi direktur apa gitu kan, dengan produk yang dia hasilkan.
Berarti itu tadi Kemenkumham juga membantu untuk warga binaannya meningkatkan ya kemampuannya atau bakatnya kayak gitu Pak ya, untuk menghasilkan suatu produk yang nantinya mungkin bisa bermanfaat ketika sudah di luar. dari, ya. Jadi itu tadi sebenarnya setiap manusia kan begitu lahir dia punya hak, punya dilindungi oleh HAM kan. Ya, betul. Nah, dalam Konvensi Jenewa juga disampaikan gitu. Ada di Monumen Rule, di Mandela Rule juga disampaikan bahwa hak warga binaan itu dia hak mendapatkan Tetap mendapat keterampilan, dapat pendidikan, dapat kesehatan. Makanya ada Merdeka Belajar kan. Merdeka Belajar, jadi jangan kaget kalau di dalam penjara ada yang bisa lulus sarjana hukum, sarjana apa. Karena kita ketika saya di Nusa Kambangan dulu juga ada IBLAM namanya. Jadi mereka yang narapidana di sana bisa kuliah di situ. Nah, jangan kaget begitu keluar dari IBLAM bisa sarjana hukum, ya bisa sarjana ekonomi di sana. Jadi di dalam lapas itu di lapas anak juga kan ada di situ, ada kejar paket A, paket B, paket C. Jadi mereka selama masuk di dalam dalam lapas itu dia pendidikannya tetap kita diakomodir gitu. Berarti tetap intinya adalah di dalam situ tetap melakukan sesuatu yang produktif untuk kehidupannya setelah keluar dari. Iya, produktif dan inovatif. Iya. Dan hasil dengan kreatifnya itu akan menghasilkan uang. Ketika dia keluar akan ada hasil yang didapat. Ya kalau memang balik lagi ke Car Free Day tadi Pak ya, saya pernah sekali datang ke standnya Kemenkumham, itu juga sempat ditawarkan sebuah buku, kalau nggak salah itu saya lupa sudah rilis atau belum, dan mereka juga menyampaikan bahwa buku itu nantinya akan ada hak ciptanya dan itu juga dibuat dari warga binaan. Kemudian nanti mungkin ada pembuatan film atau gimana Pak? Ya bisa saja nanti kita ya. Yang penting kreativitas masing-masing warga binaan itu dijunjung tinggi ya. Kita membuat warga binaan itu bisa berdaya guna, bermanfaat bagi dirinya, masyarakat dan keluarganya. Jadi ketika dia keluar dari lapas, jangan kaget juga bisa jadi artis terkenal. Iya. Selain artis juga ada di dalam, begitu keluar juga dia bisa mengembangkan lagi, bisa mencontohkan lagi dengan warga binaan di dalam yang emang punya bakat-bakat untuk menjadi artis gitu. Kita nggak tahu nasib orang kan. Nah itu dia. Mungkin nanti setelah jeda pariwara berikut kita akan membahas tentang yang PT tadi Pak ya. Boleh dibahas lebih lanjut lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Temu.